pasrahkan jiwa ragaku. Wahai Sang Ratu, wahai Bundaku, segala milikku, milikmu jua. Salam padamu, Bunda Maria. Dikau Bunda penebus dunia, yang dikandung tiada bernoda. Dikau Sang Ratu, malaikat surga. Ave Maria. Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Melkior Jalalu, SMM. Sebagai orang-orang Katolik, tentu sudah begitu sering kita merayakan perayaan Ekaristi atau mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Dan kita tahu dalam perayaan Ekaristi ada salah satu bagian yang sangat penting, yaitu pada saat kita menerima tubuh Kristus atau menerima komuni kudus. Dan di situ ketika pelayan komuni sambil mengangkat sedikit hosti ke atas, lalu mengucapkan tubuh Kristus, maka kita yang menyambut atau menerima komuni itu menjawab, amin. Namun tidak jarang terjadi bahwa ada yang tidak menjawab sama sekali. Atau ada juga yang menjawab amin, tetapi dengan suara yang nyaris tidak kedengaran. Bahkan ada pula yang pernah menjawab terima kasih. Nah, saudara-saudari sekalian, apa artinya menjawab amin ketika kita menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi? Jawaban amin di situ merupakan sebuah pernyataan iman, merupakan sebuah pengakuan iman bahwa yang kita terima itu memang sungguh-sungguh merupakan tubuh Kristus. Dan untuk membantu kita menghayati dengan lebih baik jawaban amin kita saat menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, baiklah kalau kita perhatikan sebuah refleksi dari Santo Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II menyebut Bunda Maria itu sebagai wanita Ekaristi. Mengapa dia menyebut Bunda Maria sebagai wanita Ekaristi? Karena Bunda Maria punya hubungan yang sangat mendalam dengan Ekaristi. Karena Bunda Maria sudah menghidupi atau menghayati iman Ekaristinya sebelum Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir ketika Bunda Maria mempersembahkan rahimnya bagi penjelmaan sabda Allah. Maka sebelum kita menyambut atau menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, sebetulnya Bunda Maria sendiri sudah menyambut atau menerima tubuh Kristus yang sama pada saat penjelmaan. Karena itu menurut Santo Yohanes Paulus II, ada kemiripan yang sangat mendalam antara fiat Maria
dengan jawaban amin yang kita berikan atau yang kita ucapkan pada saat menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Atau dengan kata lain, jawaban amin yang kita berikan saat menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi punya kemiripan yang mendalam dengan fiat Maria ketika menjawab malaikat, yaitu ketika Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, ini merupakan pengakuan iman Bunda Maria. Ini merupakan pernyataan iman Bunda Maria. Dan pernyataan atau pengakuan iman inilah yang terus dihidupi dan dihayati oleh Bunda Maria di sepanjang hidupnya. Karena itu, semoga iman Bunda Maria yang demikian mengagumkan ini, yang dia hayati dan yang dia hidupi di sepanjang hidupnya, menggerakkan kita juga. Supaya jawaban amin yang kita ucapkan pada saat menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, sungguh-sungguh kita maknai dan sungguh-sungguh kita hayati dengan sebaik-baiknya. Karena itu, semoga dengan refleksi dari Santo Yohanes Paulus II ini, yang melihat ada kemiripan yang mendalam antara fiat Maria dengan jawaban amin yang kita berikan pada saat menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, membantu kita juga, sehingga kemudian ketika kita menerima atau menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita bisa menjawab dengan suara yang lantang dan jelas. Amin. Karena sekali lagi, jawaban amin di situ bukan sesuatu yang sifatnya tambahan belaka, bukan pula sesuatu yang sifatnya fakultatif, boleh dijawab dan boleh tidak, tapi merupakan suatu keharusan. Sehingga ketika pelayan komuni mengatakan tubuh Kristus, maka dengan suara yang lantang dan penuh penghayatan, kita yang menyambut atau menerima komuni itu mengatakan amin. Demikian katekese singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.